Om Swastiastu, selamat ketemu kembali adik-adik semua pada mata kuliah asuhan perawatan Geruntik. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Namun dalam kesempatan ini karena memang pengkajian itu sudah masuk topiknya dan diagnosa, maka selanjutnya kita akan memfokuskan pada proses keperawatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada asuhan perawatan Geruntik. Nah, barangkali adik-adik sudah pernah disampaikan terkait dengan proses keperawatan tersebut, bagaimana menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, barangkali pada kesempatan ini kita akan review kembali secara singkat, dan nanti kita akan fokuskan terutama di dalam praktiknya bagaimana terkait dengan menyusun daripada proses keperawatan tersebut terkait dengan perencanaan sampai evaluasi pada klien lansia, jadi yang berumur di atas 60 tahun. Langsung saja kita akan masuk terkait dengan perencanaan yang sebelumnya barangkali adik-adik harus melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk mengumpulkan data. Kemudian adik-adik kelompokkan data itu melalui analisa, kemudian dari sana akan ketemu nantinya diagnosa keperawatan. Nah, setelah itulah baru langkah yang kedua, itu perencanaan bisa kita lakukan. Nah, perencanaan merupakan suatu kegiatan di mana perawat itu mampu untuk merencanakan suatu tindakan keperawatan agar dalam melakukan asuhan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi akan mengefektifkan daripada proses keperawatan. Kemudian rencana asuhan keperawatan merupakan suatu petunjuk tertulis di mana rencana tersebut bisa menggambarkan secara tepat mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan terhadap klien, dalam hal ini adalah lansia, sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan diagnosis keperawatan yang muncul. Jadi dalam hal ini setelah diagnosa tentu kita akan membuat satu perencanaan apa yang bisa dilakukan. Itu semuanya tertulis dengan baik sehingga nanti akan bisa digunakan baik itu oleh perawat ya yang lainnya atau mungkin tenaga kesehatan yang lain. Nah, apa tujuan? Kenapa kita perlu menyusun suatu perencanaan? Nah, ada beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan di dalam membuat suatu perencanaan itu. Yang pertama, sebagai suatu alat komunikasi, di mana perencanaan ini bisa dijadikan suatu alat untuk bisa mengkomunikasikan daripada tindakan atau hal-hal yang akan dilakukan, baik itu antar tenaga perawat atau mungkin dengan tim kesehatan yang lainnya. Nah, itu tujuan yang pertama sebagai alat komunikasi. Yang kedua, untuk bisa meningkatkan kesinambungan daripada asuhan perawatan yang dilakukan kepada klien. Jadi ini bisa dilakukan untuk asuhan itu menjadi berkelanjutan, tidak terputus ya di dalam melakukan perawatan kepada klien lansia tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga tentu melakukan suatu pendokumentasian daripada proses yang akan dikerjakan, begitu juga mencatat bagaimana kriteria hasil yang akan dirumuskan di dalam perencanaan tersebut untuk
menilai apakah proses perawatan itu nantinya dikatakan berhasil maupun belum. Jadi itu adalah tujuan secara umum. Kenapa kita perlu menyusun suatu perencanaan. Nah, sedangkan tujuan administratifnya, jadi untuk bisa mengidentifikasi daripada fokus keperawatan yang diberikan kepada klien dalam hal ini adalah lansia atau terhadap kelompok-kelompok lansia. Nah, kemudian tujuan administrasi yang lain untuk bisa membedakan tanggung jawab daripada perawat dengan profesi kesehatan yang lainnya secara administrasi, sehingga kita mengenal nanti adanya rencana yang sifatnya independen, kemudian dependen maupun kolaboratif dan delegatif. Kemudian tujuan administrasi yang ketiga untuk bisa menyediakan suatu kriteria hasil yang mungkin direncanakan untuk bisa dicapai, untuk bisa mengevaluasi sejauh mana keberhasilan daripada asuhan perawatan atau proses perawatan yang telah disusun dan akan dilakukan. Nah, selain tujuan umum, tujuan administratif, jadi di dalam penyusunan rencana itu juga ada tujuan kliniknya. Nah, apa tujuan kliniknya? Yaitu menyediakan suatu pedoman di dalam penulisan daripada proses perawatan. Sehingga pedoman-pedoman yang jelas sesuai dengan SOP-nya, standarnya itu harus dikerjakan dengan baik. Sehingga tidak berbeda dan bervariasi daripada rencana yang akan disusun terhadap seorang klien. Ya, kemudian tujuan klinik yang lain untuk bisa mengkomunikasikan daripada rencana tersebut dengan tenaga perawat yang lainnya, teman sejawat, terkait dengan apa yang akan bisa diberikan, akan dilakukan, apa yang bisa dianjurkan, diobservasi, maupun hal-hal yang bisa dikerjakan. Kemudian menyediakan kriteria hasil, jadi outcome daripada hasil yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan asuhan perawatan tersebut. Kemudian rencana-rencana yang disusun, ya tindakan yang dilakukan itu biar bisa dikerjakan secara spesifik, secara langsung, baik itu kepada individu, lansia itu sendiri maupun keluarganya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalam melakukan tindakan tersebut. Jadi itu tujuan kenapa kita perlu menyusun perencanaan dengan baik agar asuhan perawatan pada lansia itu bisa berjalan dengan sempurna sehingga mampu memberikan perawatan yang optimal kepada lansia. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita buat, kita tentukan di dalam membuat perencanaan tersebut. Di dalam membuat perencanaan, yang pertama kita tentu setelah adanya diagnosa, di dalam perencanaan kita perlu prioritaskan daripada diagnosa tersebut. Yang mana yang perlu ditanggulangi lebih awal, yang mana kedua, dan mana yang berikutnya sampai yang terakhir. Ya, jadi itu perlu kita pertimbangkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ya, jadi kalau kita misalnya menemukan lebih dari satu diagnosa, nah di sanalah kita perlu mempertimbangkan dengan matang, dengan baik, sesuai dengan kaidahnya, sehingga bisa menemukan yang mana menjadi prioritas utama. Nah, setelah diprioritaskan, tentu selanjutnya menentukan tujuan. Apa tujuan kita di dalam melakukan asuhan ini? Ya, agar kita bisa membuat suatu perencanaan tindakan yang jelas. Nah, kemudian langkah yang ketiga menentukan rencana intervensi. Jadi apa tindakan-tindakan baik itu yang bisa diedukasi, yang bisa dikerjakan maupun yang harus diobservasi. Jadi rencana-rencana yang bisa dilakukan. Nah, terus yang terakhir tentu harus kita dokumentasikan. Apapun yang kita kerjakan itu harus kita catat dengan baik sebagai nantinya pertanggungjawaban legal etik daripada apa yang dikerjakan tersebut.
Itu langkah-langkahnya. Nah, sehingga setelah kita memahami langkah-langkahnya tersebut, ya tentu kita mempertimbangkan, ya setelah membuat tujuan, kita mempertimbangkan bagaimana caranya kita memprioritaskan daripada masalah atau diagnosa yang muncul. Seandainya misalnya di lansia tersebut muncul lebih dari satu masalah atau diagnosa. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita lakukan di dalam prioritas itu, ya misalnya dengan melihat hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Ya barangkali adik-adik masih ingat, ya jadi ada 5 tingkat daripada kebutuhan dasar manusia berdasarkan Maslow ini. Jadi yang pertama kebutuhan fisiologis, kemudian yang kedua keselamatan dan keamanan, yang ketiga mencintai dan memiliki, yang keempat harga diri, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi kebutuhan fisiologis ini menjadi hal yang paling dipertimbangkan menjadi prioritas ketika kita menggunakan kebutuhan dasar Maslow ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas. Ya, karena kita tahu bahwa kebutuhan fisiologis yang utama kalau itu tidak bisa dipenuhi dengan baik, tentu kebutuhan-kebutuhan yang lain pun akan sulit untuk bisa dicapai. Sehingga ini menjadi prioritas utama ketika ada masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kalau misalnya di antara 5 diagnosa ternyata ada kebutuhan fisiologis, maka itu akan menjadi prioritas utama kita. Baru ke keselamatan, baru ke yang lainnya. Nah, misalnya di sini kebutuhan fisiologis yang dimaksud adalah respirasi, sirkulasi, suhu, hidrasi, kemudian menghindari dari rasa nyeri, istirahat, atau mobilisasi, nutrisi, eliminasi, perawatan kulit, dan kebutuhan seksualitas. Nah, jadi kalau misalnya ditemukan ada 2 kebutuhan fisiologis, maka kita akan mempertimbangkan terkait dengan yang mengalami masalah di respirasi menjadi prioritas. Kemudian baru ke sirkulasi dan berikutnya. Jadi itu yang perlu kita pakai dalam pertimbangan ketika kita menyusun prioritas itu berdasarkan Maslow. Nah, kemudian yang tergolong kebutuhan keamanan keselamatan, baik itu dia lingkungan, kondisi tempat tinggal, peraturan hukum, bebas dari ancaman, berpakaian, perlindungan, bebas dari infeksi, maupun bebas dari rasa takut. Nah, itu termasuk kebutuhan keamanan. Kemudian kebutuhan mencintai dan memiliki kasih sayang, seksualitas, afiliasi dalam kelompok, hubungan teman, keluarga, dan masyarakat. Kebutuhan harga diri meliputi mendapatkan respek dari kolega, perkembangan perasaan yang kompeten, perasaan menghargai diri sendiri, dan pengakuan dari diri sendiri. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, ya ini berkaitan dengan semua tingkatan dari kebutuhan sebelumnya itu sudah terpenuhi dan tinggal nanti bagaimana mencapai aktualisasi diri. Jadi karena aktualisasi diri itu adalah merupakan suatu bentuk kepuasan terhadap diri sendiri. Jadi ini bisa dicapai apabila 4 kebutuhan dasar lainnya berdasarkan Maslow itu bisa dipenuhi dengan baik. Nah, ini contoh prioritas di dalam diagnosa keperawatan berdasarkan kebutuhan dasar manusia Maslow. Misalnya di sini ada masalah bersihan jalan napas, tentu di sana akan menjadi prioritas tinggi karena itu kebutuhannya adalah fisiologis. Kemudian kekurangan volume cairan itu juga kebutuhan fisiologis. Itu juga akan kita beri skor prioritas yang tinggi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya di sini ada 2 kebutuhan fisiologis yang prioritasnya menurut kita berdasarkan Maslow itu tinggi, maka kita lihat berdasarkan urutan fisiologisnya. Jadi yang pertama kan respirasi. Nah, itu yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kardio
ya maupun kebutuhan yang lainnya di fisiologis. Baru yang lainnya terkait dengan keamanan, nyeri, kemudian cinta, itu kurang pengetahuan, dan sampai perubahan pola seksual. Ya, jadi itu urutan yang bisa kita lakukan pertimbangan berdasarkan Maslow. Nah, kemudian cara lainnya, ya tentu ada hal lain yang bisa kita pertimbangkan. Ketika misalnya Maslow kita tidak gunakan, ketika misalnya, oh ini lansianya ada dalam kondisi emergensi, jadi habis kecelakaan, jatuh misalnya. Nah, di sana tentu kita sangat sulit untuk melihat dari sisi Maslow-nya. Maka berikutnya kita akan lihat dari sisi urgensinya daripada masalah tersebut. Jadi masalah urgen itu adalah masalah yang tidak dapat ditunda. Ketika itu tidak dikerjakan, maka akan menyebabkan terjadinya masalah yang lebih berat atau berisiko terhadap terjadinya masalah yang membahayakan kondisi daripada klien. Apakah dia akan menjadi cacat, apakah dia akan meninggal, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa menjadi prioritas atau pertimbangan untuk memprioritaskan masalah. Nah, kemudian cara lain yang bisa dipikirkan untuk membuat prioritas itu adalah sifat daripada masalah itu sendiri. Ya, kita ketahui bahwa kalau kita menyusun sebuah diagnosa atau masalah, tentu dilihat dari sifat masalahnya, ada masalah aktual, ada masalah risiko, ada masalah potensial. Nah, tentu dari sana ketika kita lihat, oh ini masalahnya adalah masalah aktual, maka itu akan kita pertimbangkan menjadi prioritas dibandingkan dengan risiko atau potensial. Ya. Nah, kemudian berikutnya masalah atau diagnosa keperawatan mandiri atau kolaboratif ya yang muncul. Nah, kalau misalnya itu masalahnya adalah masalah yang sifatnya mandiri, maka itu akan lebih kita prioritaskan dibandingkan dengan masalah yang sifatnya kolaboratif, yang sifatnya bekerja sama dengan tim kesehatan yang lainnya. Kemudian mudah atau tidak masalah itu untuk ditanggulangi atau dipecahkan. Oh ternyata kok ketika kita menyusun suatu prioritas, oh ini nggak ada sumber dayanya, nggak ada dukungan dari lansia itu sendiri, keluarga, fasilitas, kemudian nggak ada biaya ekonomi. Nah barangkali ketika kita itu dijadikan menjadi prioritas, tentu tidak akan bisa dikerjakan atau dilaksanakan. Sehingga akan menyebabkan sia-sia juga kita membuat perencanaan yang memang tidak adanya atau tidak mudahnya untuk dipecahkan akibat dari berbagai dukungan atau support yang tidak dimiliki oleh keluarga atau lansia tersebut. Nah, dari dasar-dasar itu tentu kita pertimbangkan berikutnya dengan bersama-sama dengan klien untuk menentukan yang mana menjadi prioritas utama dari masalah-masalah yang muncul. Ya. Nah, kemudian yang lainnya bisa juga dipertimbangkan di dalam penyusunan prioritas berdasarkan Ruben File. Ya, jadi itu berkaitan dengan pedoman untuk bisa memprioritaskan masalah. Ya, jadi misalnya isu yang segera mengancam kehidupan. Ya, isu mengenai keamanan, prioritas yang diidentifikasi oleh klien, prioritas yang diidentifikasi oleh perawat. Jadi misalnya isunya itu harus segera mengancam atau mengancam kehidupan, maka itu kita pilih menjadi prioritas utama. Kemudian mungkin isu mengenai keamanan ya terhadap pasien itu sendiri, itu juga bisa. Atau mungkin itu ditentukan oleh klien sendiri, oleh lansia sendiri, dia merasa bahwa inilah yang harus ditangani, maka itu juga bisa kita jadikan prioritas. Atau mungkin memang perawatlah yang mengidentifikasi bahwa
masalah-masalah yang muncul, yang mana yang perlu diprioritaskan lebih awal itu diidentifikasi oleh perawat. Jadi disinilah pentingnya analisis seorang perawat untuk bisa menentukan dari berbagai aspek untuk bisa menentukan yang mana menjadi prioritas masalah atau diagnosa dari diagnosa-diagnosa yang muncul ketika dilakukan asuhan keperawatan pada lansia tersebut. Nah, jadi itu langkah pertama di dalam perencanaan. Setelah kita prioritaskan, maka selanjutnya kita merumuskan tujuannya. Jadi tujuan itu kita rumuskan, kita buat tentu berdasarkan masalah atau diagnosa yang muncul. Diagnosa yang menjadi prioritas atau diagnosa yang akan kita tanggulangi. Jadi kalau diagnosanya adalah misalnya hipertermi, ya tentu ya rumusan tujuannya adalah untuk bisa menurunkan daripada suhu tubuhnya. Ya, jadi karena itu hipertermi adalah diagnosanya. Kemudian tujuan itu merupakan hasil akhir yang ingin dicapai di dalam melakukan asuhan perawatan. Apa yang kita inginkan ketika kita melakukan asuhan pada lansia tersebut? Ya, apakah suhunya menjadi normal, ya 36, 37, ataukah nyerinya hilang atau berkurang, ya silakan itu bisa dirumuskan di tujuan. Kemudian tujuan harus objektif, ya, dan kemudian yang objektif itu tentunya bisa dibuat secara operasional dengan berkolaborasi bekerja sama antara klien dan perawat. Kemudian tujuan perawat itu karena ini haruslah dilakukan objektif ya secara operasional, maka itu harus dikomunikasikan kemudian dimusyawarahkan antara klien dan perawat. Nah, tujuan itu ada dua, jadi ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendeknya. Jadi ketika kita merumuskan tujuan jangka panjang, tentu kita mempertimbangkan berapa lama kita bisa mencapai tujuan tersebut ketika kita melakukan asuhan. Oh, ternyata ini masalahnya cukup berat pada lansia, ya kemudian lansianya patah, kemudian kurangnya kooperatif, dukungan keluarga juga tidak maksimal, kemudian kondisi sudah lansia, perkembangannya sudah lambat. Nah, barangkali ada tujuan jangka panjang yang bisa kita dapatkan. Kita nggak bisa itu kita capai dalam kurang dari seminggu itu misalnya. Harus lebih dari seminggu. Maka kita perlu mempertimbangkan tujuan jangka panjang dengan lama waktu tersebut lebih dari 2 minggu. Kemudian di tujuan itu juga harus ada kriteria. Ya, jadi kriteria seperti apa yang kita harapkan ketika kita melakukan asuhan. Nah, inilah dasarnya nanti kita akan pakai, kita akan gunakan untuk mengevaluasi sejauh mana asuhan itu keberhasilannya bisa kita kerjakan. Ya, jadi kalau kriterianya ada 4, kemudian keempat-empatnya bisa dicapai, ya tentu di sana kita akan bisa mengatakan di evaluasi bahwa asuhan kita berhasil, masalah sudah bisa ditangani atau dihilangkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian tentu yang terakhir jadi di dalam penyusunan prioritas ini, kemudian tujuan ini harus menjadi pedoman dari perencanaan tindakan keperawatan. Jadi ketika kita membuat suatu perencanaan 5 poin, dan poin itu ada A, B, C, D, E, maka kelima itulah yang harus menjadi pedoman yang akan kita kerjakan. Jangan melakukan tindakan di luar dari perencanaan yang sudah disusun. Ada kita punya 5 rencana, A, B, C, D, E, ternyata kita melakukan tindakan FGH. Nah, tentu itu kurang pas, ya tidak tepat untuk bisa kita lakukan. Nah, itu perlu kita rumuskan di dalam tujuan. Nah, kriteria hasil yang kita
cantumkan, yang kita susun, kita buat, tentu harus mempertimbangkan hal-hal tertentu. Kita nggak bisa membuat kriteria hasil sembarangan. Jangan-jangan kriteria hasil kita terlalu tinggi, nggak bisa dicapai. Ya, itu perlu kita rumuskan. Nah, apa yang kita gunakan untuk merumuskan kriteria hasil itu? Jadi yang pertama, kriteria itu harus berfokus pada klien. Jangan pada keluarga, jangan pada masyarakat, jangan juga pada tenaga kesehatan atau perawat. Karena kita melakukan asuhan pada lansia. Jadi fokusnya itu adalah klien atau lansia dan sifatnya SMART. Specific, measurable, achievable, reasonable, dan time. Nah, spesifik atau S, SMART-nya. Tujuan harus spesifik dan tidak menimbulkan arti ganda. Ya, jadi harus jelas apa maksudnya kriteria tersebut. Ya, harus spesifik. Kemudian measurable tentu dapat diukur. Ya, jadi dapat diukur, dapat dinilai. Ya, contohnya misalnya klien dapat dilihat, didengar, diraba dan dirasakan atau dicium atau bauin. Ketika misalnya dilihat, tentu ketika kita ingin mencapai tujuannya bahwa bengkak itu hilang, kita lihat, oh ternyata masih ada. Maka itu harus kita measurable, dapat diukur. Bengkaknya itu ketika kita ukur dengan menekan daripada area yang kita curigai bengkak, apakah area itu kembali normal seperti semula kurang dari 2 detik? Nah, itu disebut dengan measurable atau bisa diukur. Kemudian A-nya achievable, tujuan harus dapat dicapai. Tentu mempertimbangkan dari segala aspek tadi, apakah SDM-nya, apakah biayanya, apakah motivasi, dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada SDM, biaya, motivasi, dan lain sebagainya, kita mengatakan bahwa kriteria hasil kita pasien itu atau lansia ini bisa jalan habis praktur. Ya tentu akan susah ketika juga kita imbangi waktu yang nanti kita berikan. Ternyata hanya seminggu. Ada lansia, padahal secara ekonomi, motivasi, dan lain sebagainya kurang. Nah, itu juga kita perlu pertimbangkan. Kemudian di dalam reasonable-nya, R-nya. Jadi, apakah rencana yang kita buat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah enggak? Kita ingin melakukan tindakan A. Apakah itu ada evidence base-nya enggak? Rasional enggak untuk dikerjakan untuk mengurangi masalah tersebut? Nah, itu juga perlu kita lihat dan pertimbangkan. Yang terakhir adalah waktunya, time-nya, ya terkait dengan berapa lama kita akan bisa mencapai kriteria yang dimaksud. Nah, itu perlu kita pertimbangkan dengan baik. Kemudian yang lainnya, jadi kriteria itu harus singkat dan jelas, ya tentu menggunakan kata-kata yang singkat, simpel, mudah dipahami, ya dari semua tim kesehatan. Jadi ini jelas sekali. Kemudian dapat diobservasi dan dapat diukur. Ya tentu apa yang kita kriteriakan itu harus bisa diukur dengan baik. Ya tidak menimbulkan persepsi yang subjektif. Ya, jadi contohnya misalnya kriterianya dibuat klien atau lansia bisa menerima ya kondisinya. Yang dimaksud bisa menerima itu apa yang bisa kita ukur? Apakah dia bilang iya, itu sudah bisa menerima? Ketika ada orang bilang ragu-ragu apakah itu disebut menerima apa enggak? Nah, itu harus ada indikator-indikator yang jelas untuk menilai mengukurnya. Ya, di mana pencapaiannya itu yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa catatan yang bisa kita buat untuk menentukan kriteria itu bisa diukur dengan baik. Ya, misalnya lansia bisa menyatakan, berarti dia bisa menyebutkan, misalnya pengertiannya adalah
bla 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 bla. Itu. Atau lansia bisa melaksanakan, bisa mengidentifikasi atau adanya penurunan. Misalnya suhu dari 38 ke 37. Ya, atau ada peningkatan tekanan darah dari 100 ke 110. Nah, jadi itu contoh-contoh untuk bisa membuat suatu kriteria yang bisa diukur. Nah, kemudian time-nya ada batas waktunya di sini ya. Jadi di dalam menyusun kriteria itu harus ada kita batasi. Kita maunya melakukan asuhan berapa lama? Apakah lama selama sebulan atau hanya 3 hari 4 hari, tergantung dari masalahnya. Jadi ketika misalnya lansia, fraktur, apalagi frakturnya dari multiple, nggak mungkin bisa kita mencapai kriteria untuk bisa sembuh, bisa jalan itu dalam seminggu pada lansia. Sehingga perlu kita rumuskan tujuan jangka panjang, di mana itu bisa dicapai minimal seminggu atau lebih dari seminggu sampai sebulan dan lain sebagainya. Kemudian kriteria yang lain atau realistis. Jadi kriteria ini harus bisa dicapai sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, sarana, prasarana, SDM, biaya, fasilitas, pengetahuan, kondisi fisik, dan lain sebagainya. Jadi adanya SDM baik itu perawat, apakah dia kurang, lebih, itu juga akan bisa mempengaruhi daripada keberhasilan dalam melakukan asuhan. Sehingga perencanaan pun harus kita sesuaikan di kriteria hasilnya. Ya, ketika misalnya stafnya di sini kurang, kewalahan, jarang bisa berinteraksi, dan lain sebagainya. Tentu kita nggak bisa membuat kriteria yang terlalu tinggi. Nah, kemudian kriteria itu tentu dikomunikasikan antara lansia dan kita sendiri, ya, sehingga di dalam membuat daripada kriteria itu berdasarkan diskusi, tanya jawab, musyawarah antara perawat dan klien. Ya, jadi itu menentukan kriterianya. Nah, ini contoh penulisan daripada tujuan ya di perencanaan. Jadi setelah dilakukan tindakan perawatan selama 7 hari, jadi klien atau lansia mampu merawat kebersihan diri sendiri tanpa bantuan perawat. Nah, jadi itu sudah clear sekali SMART-nya. Ya, merawat kebersihan diri itu gimana tandanya? Misalnya kriterianya klien dapat mandi sendiri minimal 1 kali sehari, kan bisa diukur. Spesifik, jelas, mandi. Ya, reasonable. Ya, jadi misalnya ini masalahnya adalah personal hygiene. Ya, kemudian kriteria yang lain, klien dapat mengganti pakaian. Itu sudah jelas kalau dia sudah bisa mengganti pakaian yang dia pakai saat ini dengan pakaian yang lain, nah itu sudah disebut bisa. Kemudian mampu berdandan dengan rapi sesuai dengan waktu dan tempat. Ya, tentu itu juga bisa diukur. Ini dandannya rapi, tapi waktunya nggak tepat. Ya, jadi misalnya pakaiannya adalah pakaian olahraga atau pakaiannya adalah pakaiannya celana pendek, tapi digunakan untuk persembahyangan. Nah, jadi itu kan nggak pas ya, sehingga ini belum bisa dicapai itu misalnya. Ya, tentu itu kriteria yang bisa kita rumuskan. Nah, di dalam melakukan asuhan perawatan lansia, jadi ini ketika kita membuat perencanaan, ya, jadi ini tabel standarnya yang perlu kita ikuti. Jadi yang pertama itu ada nomor, kemudian diagnosanya apa yang muncul pada lansia, kemudian tujuan yang ingin kita dapatkan dengan kriteria hasil seperti apa, SMART-nya tadi, ya. Kemudian apa rencana yang bisa kita lakukan berdasarkan diagnosa dan tujuan yang kita rumuskan? Apa yang akan kita kerjakan? Rasionalnya apa? Mengukur suhu tubuh, kenapa kita harus ukur suhu tubuhnya? Rasionalnya apa? Kenapa? Dan lain sebagainya. Itu kita perlu rumuskan di dalam tabel seperti ini ketika kita melakukan asuhan keperawatan pada gerontik.
Nah, kemudian setelah kita merumuskan perencanaan, tentu ada kegiatan implementasi pelaksanaan. Jadi semua ini berdasarkan dari rencana yang sudah disusun. Jadi berdasarkan Gordon 1994, implementasi itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu daripada klien, dalam hal ini adalah lansia, dari masalah status kesehatan yang dihadapi saat ini ke status kesehatan yang lebih baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Nah, jadi itu pemahaman penjabaran daripada implementasi berdasarkan Gordon. Sehingga apapun yang kita sudah rencanakan, ada 5 item kegiatan yang kita rencanakan, nah itulah yang kita implementasikan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Jadi melakukan tindakan A, melakukan tindakan B, C. Nah, apa responnya ya daripada klien secara subjektif dan secara objektif? Itu ada di implementasi. Karena itu bisa kita nilai secara formatif. Ya, ketika kita selesai melakukan tindakan, langsung kita nilai. Nah, kemudian setelah kita lakukan tindakan, terakhir kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasi di dalam asuhan perawatan gerontik ini adalah untuk bisa menilai terhadap sejumlah informasi yang diberikan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jadi evaluasi ini berdasarkan kriteria hasil yang sudah disusun. Jadi ketika misalnya tadinya kita menyusun tujuan selama seminggu, kriteria hasilnya A, B, C, D, kemudian kita lihat terakhir ketika kita melakukan asuhan di hari terakhir setelah seminggu, maka kita lihat keberhasilan daripada klien lansia ini baik secara subjektif maupun secara objektifnya. Jadi itu kita lihat sesuai dengan kriteria, kalau subjektifnya dan objektifnya sudah memenuhi kriteria yang kita susun, maka itu kita sudah bisa katakan bahwa masalahnya sudah teratasi. Nah, kalau misalnya ada kriteria hasil yang belum bisa dicapai, tentu kita nggak bisa mengatakan masalah itu sudah teratasi. Ya, nah jadi masalah tercapai sebagian atau belum tercapai. Ya, maka nanti di planningnya ya di sini tentu kalau masalahnya analisanya dari data subjektif objektif sesuai dengan kriteria hasil, tentu A-nya ini analisanya masalah teratasi, planningnya pertahankan kondisi daripada lansia. Kalau misalnya subjektif objektifnya ada yang tidak sesuai dengan kriteria hasil kita yang kita rumuskan di perencanaan, di tujuan, maka analisanya adalah masalah belum teratasi atau masalah teratasi sebagian, maka berikutnya planningnya apa yang bisa kita kerjakan lebih lanjut agar masalah ini bisa teratasi. Nah, barangkali itu yang perlu kita rumuskan di dalam menyusun sebuah asuhan keperawatan pada lansia, terutama ketika kita membuat suatu perencanaan, kemudian kita melakukan tindakan dan kita mengevaluasi daripada apa yang kita kerjakan tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang saya sudah sampaikan, karena nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan menginjak untuk implementasinya adalah bagaimana nanti adik-adik bisa merumuskan rencana, merumuskan perencanaan, baik itu membuat suatu tujuan, kriteria hasil, dan bagaimana menuangkan dalam tindakan implementasinya, dan bagaimana cara melakukan evaluasi tersebut. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.